Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai super asteroid. Kelompok kami yaitu Taufik Ismail, Firdias Astiasa Fitri, Amanda Wilianti, Sukma Febrianingrum, Arika Amalia Putri, dan Novita Nona. Pembahasan yang akan kami jelaskan yang pertama adalah famili Amarantaceae dengan subbab karakteristik, klasifikasi, pemanfaatan, contoh spesies, dan status IUCN. Dan yang kedua yaitu famili Phytaginaceae dengan subbab materi, karakteristik, klasifikasi, pemanfaatan, contoh spesies, dan status IUCN. Superasteroid adalah anggota dari klad besar kelompok monofiletik tanaman berbunga yang mengandung lebih dari 122.000 spesies. Klad ini dibagi menjadi 20 ordo seperti yang didefinisikan dalam sistem APG 4. Ordo ini pada gilirannya bersama-sama terdiri dari sekitar 146 keluarga. Nama ini didasarkan pada nama Asteridae yang biasanya dipahami sebagai subkelas. Yang pertama kita bahas dulu mengenai Amarantaceae. Karakteristik dari Amarantaceae diantaranya yaitu dapat berupa tanaman semusim atau tanaman keras dan pada umumnya tumbuh di daerah salin atau di tanah salin. Lalu daunnya sederhana dan terkadang sukulen atau berbulu dan biasanya tersusun bergantian di sepanjang batang. Batang, akar, daun, ataupun bunga dari banyak spesies ini berwarna merah karena adanya ciri-ciri pigmen betalain. Lalu bunga-bunga kecilnya biseksual atau berkelamin tunggal. Beberapa branch seperti daun biasanya ada di bawah setiap bunga. Buahnya pada umumnya berupa kapsul, utricle, nutlet, drupe, ataupun berry. Banyak spesies ini dalam famili ini adalah tumbuhan C4, yaitu mereka berfotosintesis dengan mekanisme khusus fiksasi karbon. Nah, dapat dilihat contoh dari spesies Amarantaceae yaitu Enchilaena tomentosa. Lalu selanjutnya, klasifikasi dari Amarantaceae dapat dilihat bahwa kingdomnya adalah Plantae, filumnya yaitu Tracheophyta, kelasnya yaitu Magnoliopsida, ordernya yaitu Caryophyllales, familinya yaitu Amarantaceae, dan genusnya terdapat banyak genus pada famili ini, diantaranya yaitu Achiraptes, Aeruajus, Agantophora, Alamania, Amaranthus L, Anabasis L, dan Atriplex L. Ya baik, selanjutnya adalah pemanfaatan dari keluarga Amarantaceae, di mana salah satu spesies itu bernama Gumprena globosa L. Ini dengan nama lokal itu disebutnya bunga kenop. Nah, pada artikel seri Agustini dan kawan-kawan, di mana artikel itu berjudul uji efektivitas ekstra bunga kenop terhadap luka bakar pada hewannya, yaitu ujinya itu hewan kelinci, di mana diyakini oleh masyarakat ini memang bunga kenop ini dijadikan sebagai tanaman obat dan diduga mengandung senyawa flavonoid dan saponin yang dapat memodulasi percepatan kesembuhan pada luka. Nah, dihasilkan bahwa ekstrak etanol bunga kenop dapat menyembuhkan luka bakar pada konsentrasi kelompok, yakni ada ekstrak 30%, di mana menunjukkan penyembuhan luka yaitu sebanyak persentase 92%, diikuti dengan kelompok ekstrak 20% dengan persentase kesembuhan luka sebesar 84,3%. Lalu spesies berikutnya adalah Amaranthus spinosus L, atau disebut dengan bayam-bayaman, bayam, di mana pada skripsi yang saya temukan itu ada sebagai produk inovasi hand sanitizer, bahwa Amaranthus spinosus L ini menurut Sulistianingsih 2016 pada penelitian itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri terhadap koloni bakteri Staphylococcus aureus sebesar 15,28 mm. Lalu ekstrak daun bayam duri atau Amaranthus spinosus L ini
perlu dikembangkan dengan membuat sediaan yang mudah digunakan seperti hand sanitizer, di mana pada hasil evaluasi menunjukkan bahwa keempat formula dari formula di penelitian skripsi yang saya temukan itu, di mana adanya hasil optimisasi menggunakan perangkat lunak dan menggunakan 3 respon terukur, yaitu dari pH, viskositas, dan daya lekat. Didapatkan formula optimumnya itu pada F2 dengan konsentrasi tertinggi NaCMC 4% dan juga gliserin 15%. Ya, baik, selanjutnya ada spesies dari Celosia cristata, di mana mempunyai nama lokalnya itu tanaman jengger ayam. Di sini dia mempunyai manfaat sebagai anti kanker payudara, karena pada artikel Elizabeth dan juga kawan-kawan, ini berjudul artikel itu sitotoksisitas tanaman jengger ayam Celosia cristata terhadap sel kanker payudara T47D, di mana bahwa menurut Wu et al. 2011, ekstrak etanol dari Celosia argentea, di mana sama dengan genusnya itu menunjukkan aktivitas antiinflamasi dengan senyawa bioaktif golongan terpenoid dan juga saponin. Dan dalam data tanaman obat Indonesia dinyatakan bahwa Celosia cristata mengandung minyak lemak, KM-previtrin, amarantin, pinitol, sedangkan pada daunnya itu terdapat saponin, flavonoid, dan polifenol yang diduga ini dapat menjadikan sebuah anti kanker terhadap sel kanker. Ya, baik, selanjutnya merupakan ada video YouTube di mana spesies yaitu Celosia argentea atau bayam kucing disebutnya. Ini merupakan sebagai tanaman hias juga bisa, dan juga mempunyai sifat anti hipertensi dan juga anti radang mata. Tanaman ini memiliki senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, glikosida, tanin, alkaloid, fitosterol, dan diyakini bahwa senyawa tersebut memiliki efek farmakologis dan dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk spesies yang kami bahas sejumlah 2. Yang pertama adalah spesies Amaranthus spinosus L. Dengan klasifikasi ilmiah, yang pertama, kingdomnya Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordernya Carophyllales, family-nya Amarantaceae, genusnya Amaranthus L, dengan spesiesnya Amaranthus spinosus L. Untuk gambarnya ada di samping. Dan untuk sumber klasifikasi berasal dari GBIF dengan link tertera, dan sumber gambar berasal dari Planet dengan link yang tertera. Baik, berikutnya. Untuk karakteristik dari Amaranthus spinosus L. Habitusnya itu adalah gulma. Kemudian akar tanaman bayam duri ini seperti akar pada tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Lalu untuk batangnya sendiri, kecil, berbentuk bulat, lunak, dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai 1 meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan, dan yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Lalu, memiliki daun tunggal berwarna kehijauan, bentuknya bundar telur, panjang atau ovalis. Untuk panjang daunnya sendiri 1,5 cm sampai 6 cm. Lebar daunnya 0,5 sampai 3,2 cm. Bunga terdapat di aksilar batang, merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota dengan panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya, sedangkan untuk bunga betinanya berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Lalu untuk bunganya sendiri termasuk bunga inflorescensia.
Karakteristik berikutnya yaitu buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Bijinya sendiri berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Amaranthus spinosus L memiliki nama lokal. Di antaranya adalah biasanya masyarakat Lampung menyebutnya sebagai bayam krui. Sunda biasanya menyebutnya sebagai senggang cucuk. Lalu bayam eri, bayam raja, bayam roda, dan bayam cikron untuk sebutan dari masyarakat suku Jawa. Lalu berikut ini merupakan gambar tanaman Amaranthus spinosus L. Ya, ada daunnya, kemudian bunganya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Spesies berikutnya adalah Celosia cristata L. Dengan klasifikasi ilmiah, yaitu kingdomnya Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordernya Carotilales, familinya Amarantaceae, genusnya Celosia L, spesiesnya Celosia cristata L. Kemudian di samping adalah gambar dari Celosia cristata. Sumber klasifikasi berasal dari GBIF dengan link yang tertera dan sumber gambar dengan link yang tertera. Karakteristik dari Celosia cristata L. Habitusnya merupakan herbaceous, tingginya 0,6 hingga 1 meter. Memiliki nama lokal yaitu jengger ayam. Filotaksisnya Folia opposita atau Folia decussata. Batang tumbuh cepat tetapi cenderung memiliki struktur yang lemah. Daun berwarna hijau muda tetapi lebih gelap pada tunas berbunga. Daunnya bulat telur hingga lancet, hijau segar dan lembut untuk disentuh. Bunga-bunga berwarna cerah dalam warna merah atau ungu. Waktu mekar biasanya pada awal musim panas, awal musim gugur, akhir musim panas, dan pertengahan musim panas. Perbungaannya beludru, berbentuk seperti kipas atau bulat, dan berbelit. Seperti jengger ayam, sehingga nama umumnya adalah coxcomb. Perbungaannya menyerap air dengan mudah dan menjadi terlalu berat untuk batang yang memiliki yang lemah dalam pilihan kultivar tinggi, yang menyebabkan pembengkokan atau kerusakan. Habitatnya sendiri adalah terestrial. Berikut merupakan gambar dari Celosia cristata. Baik, untuk family terakhir atau family yang kedua adalah Nyctaginaceae. Memiliki karakteristik yang pertama termasuk tanaman actinomorph. Actinomorph sendiri artinya adalah perhiasan bunga terbagi oleh banyak bidang simetri. Habitusnya herba, liana atau pohon. Tipe penyembuhannya monocoeus atau dioecious. Batangnya herba, tegak atau memanjat, misalnya pada tanaman bougainville. Pertumbuhannya sekunder anomali. Nah, untuk anomali sendiri adalah struktur yang menyimpang pada tumbuhan. Daunnya berlawanan, tunggal tanpa stipula. Termasuk bunga soliter, kemudian biseksual atau uniseksual, dan bunganya termasuk bunga kleistogami. Kleistogami sendiri adalah kondisi memiliki bunga subur sempurna yang tidak terbuka tetapi penyerbukan sendiri dengan produksi banyak biji. Lalu buahnya sendiri adalah antokarp. Antokarp adalah bagian bawah kelopak yang membungkus akne atau buah sederhana yang kering dan tidak pecah dengan memiliki satu biji dan persisten di sekitar buah. Habitatnya yaitu tumbuh di lingkungan yang marginal dan ekstrim, seperti di tempat yang memiliki ketinggian yang tinggi, lingkungan yang berbatu, bukit pasir, dan gurun. Edaphic pada tanah gipsum yang memiliki konsentrasi tinggi. Nah, apa sih edaphic itu? Edaphic adalah kondisi tanah atau yang berhubungan dengan tanah. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari Nyctaginaceae. Klasifikasinya sebagai berikut, yaitu kingdomnya Plantae, filumnya Tracheophyta,
Kelasnya Magnoliopsida, ordernya Caryophyllales, familinya Nyctaginaceae. Dengan memiliki banyak genus, namun yang hanya disebutkan hanya beberapa. Yang pertama adalah Abronia jus, Boerhaavia Phil XL, Bougainvillea Com X jus, Mirabilis L, Nia Ruiz and Paul, Pisonia L, Guapira Aubel, dan lain-lain. Sumber klasifikasinya masih sama, yaitu dari GBIF dengan link yang tertera. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah pemanfaatan dari Nyctiginase. Nah, sebenarnya ada banyak sekali loh jenis tanaman dari Nyctiginase ini. Namun, di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan dari dua jenis tanaman yang terkenal dari famili ini. Yang pastinya tanaman ini sering kita jumpai di sekitar rumah kita, sehingga saya ingin lebih mengenalkan bahwa tanaman yang sering kita jumpai tersebut ternyata memiliki manfaat yang luar biasa loh. Nah, tanaman yang pertama yaitu tanaman bougainville, atau nama lokalnya adalah bunga kertas. Nah, manfaat dari bougainville yang pertama yaitu sebagai antioksidan. Hal ini berdasarkan jurnal yang berjudul Ekstrak etanol bunga kertas atau Bougainvillea pink sebagai antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol bunga kertas ini memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, dan juga fenol. Dan setelah dilakukan pengujian antioksidan dengan metode DPPH, menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga kertas memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Nah, selanjutnya tanaman ini juga dijadikan sebagai tanaman hias. Hal ini karena tanaman ini memiliki bunga yang sangat cantik dan juga bervariasi, sehingga banyak orang yang menjadikannya hiasan di rumah. Saking banyaknya variasi pada bunga ini, ada loh beberapa variasi yang langka, bahkan banyak, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, teman-teman, jika penasaran jenis-jenis bunga bougainville yang langka, dapat menonton lebih lanjut di video ini mengenai jenis-jenis tanaman bougainville yang langka dan ada di Indonesia. Pemanfaatan selanjutnya yaitu tanaman ini juga dijadikan sebagai filter dan meningkatkan kualitas udara. Tanaman ini merupakan tanaman pohon atau perdu dengan tajuk yang rapat yang secara fisik dapat menahan debu dan abu yang berterbangan. Debu dan abu yang berterbangan akan tertahan pada tajuk-tajuk tanaman dan pada akhirnya dapat tercuci pada saat hujan dan atau saat tanaman melakukan gutasi pada malam hari. Kombinasi filter secara fisik oleh tajuk tanaman dan adanya oksigen yang dihasilkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan polusi bau. Selanjutnya adalah dijadikan sebagai pengendali suara. Jenis tanaman bougainville ini dapat meredam suara dengan cara mengabsorpsi gelombang suara oleh daun, cabang, dan juga ranting. Jenis tanaman yang paling efektif untuk meredam suara adalah yang mempunyai tajuk yang tebal dan bermassa daun padat seperti bougainville ini. Jenis-jenis tanaman tersebut diperlukan pada tempat-tempat yang berada di pinggir jalan yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan, seperti contohnya itu fasilitas umum seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan yang lainnya. Makanya tak heran jika di tempat-tempat tersebut teman-teman menjumpai bunga bougainville ini. Baik, selanjutnya adalah tanaman yang kedua, yaitu Mirabilis japala atau Mirabilis jalapa, atau nama lokalnya adalah bunga pukul 4. Nah, pemanfaatan yang pertama adalah sebagai obat anti jerawat. Nah, ini berdasarkan jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Tepung Biji Bunga Pukul 4 terhadap bakteri Propionibacterium acnes dan formulasinya dalam bentuk sediaan krim. Nah, ini didapatkan hasil bahwa tepung biji bunga pukul 4 mempunyai aktivitas anti jerawat terhadap bakteri penyebab jerawat, yaitu nama bakterinya adalah Propionibacterium acnes. Nah,
Tepung ini memiliki konsentrasi hambat minimum terhadap pertumbuhan bakteri P. acnes sebanyak 5%, sehingga krim dengan berbahan dasar tepung ini dapat efektif perlahan-lahan untuk obat anti jerawat. Pemanfaatan yang lainnya yaitu tanaman ini bermanfaat bagi kesehatan nih. Yang pertama yaitu melancarkan sirkulasi darah. Hal ini dikarenakan tanaman ini mengandung beta-xanthis, zat asam minyak, dan juga zat asam lemak yang bersifat diuretik sehingga mampu melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua yaitu dapat mengatasi keputihan. Nah, ini karena ada kandungan senyawa aktifnya serta baunya yang harum, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meredakan dan mengatasi keputihan pada wanita. Tanaman ini juga bisa menangkal kanker karena dia memiliki sifat antioksidan senyawa dalam bunganya dan juga dapat mengatasi bisul. Nah, biasanya masyarakat tradisional ini menggunakan tanaman ini dengan cara ditempelkan pada bisul yang sakit sehingga nanti bisulnya perlahan-lahan akan mengempes. Selanjutnya ada Bougainville spectabilis dari Kingdom Plantae, division Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, order Caryophyllales, family Nyctaginaceae, genus Bougainville, spesies Bougainville spectabilis. Karakteristik Bougainville spectabilis, habitusnya berupa pohon, daun berwarna hijau dengan pertulangan daun menyirip, berbentuk bulat telur, ujung daun meruncing, tepi daun rata, dan pangkal daun tumpul. Termasuk ke dalam daun tidak lengkap karena tidak terdapat upih daun. Filotaksis dari Bougainville sendiri adalah pada tiap buku-buku batang terdapat 2 daun yang disebut berhadapan bersilang. Batangnya tegak lurus, berbentuk bulat memanjang, berkayu, berwarna kecoklatan, berduri kecil, dan memiliki banyak percabangan. Memiliki bunga yang berwarna-warni, yang sebenarnya merupakan helaian daun yang telah mengalami modifikasi yang disebut seludang bunga atau spata. Bunga yang asli atau bunga sejatinya berbentuk tabung memanjang berwarna putih, termasuk bunga banci dan berakar tunggang. Selanjutnya ada Mirabilis jalapa dari Kingdom Plantae, division Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, order Caryophyllales, family Nyctaginaceae, genus Mirabilis, spesies Mirabilis jalapa. Karakteristik Mirabilis jalapa, habitusnya berupa semak, termasuk batang basah atau herbaceous, berbentuk bulat bercabang dengan permukaan licin, berbuku-buku di setiap buku batang, tumbuh tunas daun, termasuk bunga tunggal yang terletak di ujung batang. Mempunyai daun pelindung yang saling menyatu, termasuk ke dalam bunga banci yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Pangkal daun membulat, tepi daunnya rata, ujung daunnya meruncing, berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Termasuk buah dari Mirabilis jalapa ini termasuk buah kurung dan berwarna hitam. Biji berbentuk bulat, berkerut ketika muda, bijinya berwarna hijau muda. Ketika dipecah, berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan. Status konservasi dari kedua tanaman tersebut adalah not extinct atau tidak punah karena keberadaannya masih banyak.